Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, senang sekali bisa menyapa teman-teman kembali lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan kepada Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami kegiatan hari ini, kami mau baca, kami mau merenungkan firman. Berkati, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan teman-teman, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari kitab Daniel pasal 6. Mari kita buka kitab kita dari Daniel pasal 6. Kita baca ayat 1 sampai 10 saja ya. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 10. Saya akan membaca untuk kita semua. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayat 7. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu." Puji Tuhan teman-teman, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Dari bacaan yang barusan kita baca menceritakan tentang tokoh yang luar biasa yang bernama Daniel. Di sini saya mencatat beberapa fakta tentang Daniel. Pertama, Daniel ini adalah seorang Yahudi yang dulu pernah ditawan dan dibuang ke Babel bersama-sama dengan bangsa Yahudi lainnya. Jadi mereka ditawan dan dibuang ke Babel. Dan ketika Raja Darius, di bacaan yang barusan kita baca ini teman-teman, Daniel sudah berumur sekitar 82 tahun. Itu fakta kedua. Dan terakhir teman-teman, Daniel ini memiliki beberapa nama ya. Dari nama pertamanya tentu saja Daniel ya, yang berasal dari bahasa Aramik yang artinya Tuhan menjadi hakimku. Dan Daniel setelah sampai di Babel pada waktu itu dia diganti nama oleh Nebukadnezar ya, yang diberikan nama menjadi Belsazar. Teman-teman, dari bacaan yang kita baca tadi, di sini dikisahkan tadi bahwa Darius waktu itu ya, Darius adalah Darius orang Media yang menjadi raja gitu ya, menjadi raja. Dan apa yang dikatakan di sana di ayat yang kedua, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya, karena Babel waktu itu adalah salah satu kerajaan yang besar ya, dia juga memiliki wilayah yang sangat luas, wilayah yang sangat besar ya. Kemudian dia mengangkat
wakil-wakil raja atas kerajaannya. Untuk apa? Ya, untuk ditempatkan di seluruh kerajaannya, teman-teman. Nah, di sini dikatakan membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Nah, jadi di atas wakil raja ini, di atas 120 orang ini masih diangkat lagi 3 orang ya pejabat tinggi. Dan salah satunya dikatakan di sana adalah Daniel. Jadi Daniel ini adalah salah satu orang yang dipercaya oleh Raja Darius pada waktu itu. Teman-teman, tapi apa yang kita lihat di sana ya? Di ayat keempat dikatakan Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Ya, kenapa? Dia punya kelebihan apa? Dikatakan dia mempunyai roh yang luar biasa. Daniel ini adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan dia benar-benar melebihi para pejabat tinggi dan juga para wakil raja itu. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Di ayat yang kelima dikatakan kemudian para pejabat tinggi, teman-temannya Daniel ini, dan wakil raja itu yang 120 orang ini tadi, teman-teman, mulai iri ya, mulai cemburu ya, kepada Daniel. Daniel ini penuh hikmah, bijaksana, pintar. Dan kemudian apa yang dilakukannya? Wakil-wakil raja ini tadi dan juga pejabat tinggi ini, mereka sudah mulai iri hati terhadap Daniel. Mereka mulai cemburu melihat keberhasilan dan juga kesuksesan dari Daniel, teman-teman. Kemudian mereka mulai menyusun strategi, mereka sudah mulai menyusun rencana jahat supaya Daniel ini jatuh dan tidak dipakai lagi, tidak dipercaya oleh Raja Darius. Ya, teman-teman, makanya dikatakan di ayatnya yang kelima, mereka terus berusaha ya, tetapi mereka tidak mendapat alasan. Jadi pejabat tinggi ini dan wakil-wakil raja ini tidak mendapat alasan untuk apa? Untuk menjatuhkan Daniel ya, untuk menjatuhkan Daniel. Kenapa? Daniel ini adalah orang yang setia, orang yang taat ya, dan tidak ditemukan kesalahan ataupun kelalaian satupun dari Daniel. Jadi mereka susah ya untuk menjatuhkan ya Daniel ini. Teman-teman, selanjutnya apa yang dilakukan ya oleh wakil-wakil raja ini dan juga para pejabat tinggi ini? Mereka terus berusaha mencari kesalahan daripada Daniel. Teman-teman, ya, tentu saja kalau kita ada di posisinya Daniel ya, ketika kita sudah melakukan hal yang benar, hal yang baik, tidak merugikan orang lain, dan kemudian ada orang yang ingin menjatuhkan kita, menyakiti kita, teman-teman, mungkin kita akan berpikir 2 kali ya. Oke, apakah saya harus berhenti untuk melakukan ini aja gitu ya? Teman-teman, saya teringat ya salah seorang penulis buku ya yang bernama J.K. Rowling ya. Itu adalah penulis buku Harry Potter yang sangat terkenal itu. Ketika dia selesai menulis buku yang sangat terkenal itu, teman-teman, menulis buku ya, dia mengantarkan ya, dia keliling mengantarkan tulisannya tersebut untuk diterbitkan gitu ya. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Ada 12 penerbit yang menolak untuk menerbitkan buku tersebut. Teman-teman, pada suatu ketika ya, pada suatu saat Rowling ini ya, Ibu Rowling ini mendapat kesempatan yang luar biasa gitu ya. Diberi kesempatan yang luar biasa oleh seseorang yang bernama Barry gitu ya. Barry Banningham ya, dari Bloomsbury, yang setuju untuk menerbitkan buku Harry Potter. Dan setelah buku ini terbit ya, kemudian diangkatlah dari sana sebuah film yang sangat terkenal yang bernama Harry Potter ya, sebuah film fiksi yang laris pada zaman itu dan sangat terkenal bahkan sampai saat ini. Teman-teman, bagaimana ya jika pada waktu itu Ibu Rowling ini berhenti untuk berjuang, berhenti untuk tidak melakukan lagi perjuangan, dalam arti ya udahlah saya berhenti untuk berjuang, ya udah sepertinya ini tidak ada hasilnya gitu. Tentu saja kita tidak akan pernah menonton film yang bernama Harry Potter. Tentu saja dia tidak mendapatkan keuntungan apa. Kita kembali ke Daniel. Daniel ada di posisi seperti ini, mungkin dia mengalami tekanan pada waktu itu, dia mengalami kesulitan yang luar biasa.
Daniel diperhadapkan dengan pilihan yang berat gitu ya. Makanya dikatakan tadi ya, kemudian para wakil raja ini dan para pejabat tinggi ini datang kepada rajanya dan membuat aturan gitu ya, membuat aturan karena mereka melihat bahwa memang benar Daniel ini tidak ada kesalahannya, dia tidak melakukan kelalaian, tapi Daniel ini adalah orang yang begitu taat beribadah kepada Tuhan, begitu taat berdoa kepada Allahnya ya. Dan pada waktu itu mereka gunakan itu sebagai alat mereka untuk menjatuhkan Daniel, teman-teman. Ya, dikatakan di ayat 8 maupun ayat 9, teman-teman bisa membaca nanti. Ya, saya akan baca ayat 13 ya. Nah, ayat 12 teman-teman. Saya membaca ayat 12 ya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Di ayat 13 dikatakan, kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuhanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi teman-teman, mereka buat aturan ya, mereka buat aturan untuk menjatuhkan Daniel. Mereka tahu bahwa Daniel ini pasti berdoa kepada Allahnya. Jadi mereka buat aturan selama 30 hari tidak boleh ada yang berdoa kepada Allah lain, tidak boleh ada yang meminta pertolongan kepada manusia kecuali kepada raja sendiri. Dan tentu saja Daniel tidak akan melakukan itu karena pada Daniel pasti berdoa. Dan di ayat 12 tadi mereka benar-benar melihat, oke, Daniel sedang berdoa, dan mereka kemudian melaporkan hal ini kepada raja. Dan hukumannya teman-teman, hukumannya adalah dengan memasukkan Daniel ke dalam gua singa gitu ya. Teman-teman, ya sekali lagi Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi teman-teman ya di ayat 20? Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Jadi sekali lagi Raja Darius ini begitu mengasihi Daniel sebenarnya, tidak tega memasukkan Daniel ke dalam gua singa gitu ya. Jadi pagi-pagi hari ketika Daniel sudah dimasukkan ke dalam gua singa, apa yang terjadi? Raja ini pergi ya melihat Daniel. Dan ketika Raja Darius ya sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 22 teman-teman, dikatakan, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidup, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa ya? Apa yang terjadi? Ternyata teman-teman, Daniel tidak diapa-apakan oleh singa, tidak dimakan oleh singa. Kenapa? Karena Daniel dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan apa yang kita pelajari, Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Ketika Daniel ada dalam tekanan, ketika Daniel ada dalam masalah, yang dia lakukan bukan berhenti, tapi yang dia lakukan adalah terus berdoa kepada Tuhan. Bahkan itu walaupun sekalipun hal itu mengancam hidupnya. Sekali lagi, Daniel memilih berdoa kepada Tuhan. Daniel memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Daniel memilih untuk tetap setia dan taat kepada Allah. Yang kedua, di tengah-tengah tekanan, kesulitan yang dihadapi oleh Daniel, Daniel tidak berhenti berjuang, tapi terus dia berjuang, terus ya, dia pantang mundur sampai berkat Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Dikatakan tadi ya, dikatakan di ayatnya yang ke 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Teman-teman, sekali lagi saya mengatakan, Daniel dijaga dilindungi dan dia terus berjuang melakukan kebenaran, melakukan keadilan. Puji Tuhan, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari
belajar menjadi orang yang taat, belajar menjadi orang yang setia, sekalipun di dalam tekanan, sekalipun di dalam masalah, di dalam kesulitan. Daniel memilih tetap berdoa dan memilih untuk tetap terus berjuang membela yang benar. Saya tidak tahu kan kesulitan ataupun masalah apa yang dihadapi teman-teman, ya. Tapi percayalah ada Tuhan yang menjadi penolong bagi kita semua. Tetap semangat, pantang mundur. Tuhan pasti membela, Tuhan pasti menolong kita semua. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali kami baca dan merenungkannya bersama-sama. Ada pembelaan, ada pertolongan, ada penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan atas kami. Seperti Tuhan memakai Daniel, kami percaya hal yang sama Tuhan kerjakan itu dalam hidup kami. Tuhan mengingatkan pagi hari ini kami untuk kami tetap setia, tetap taat, tetap berdoa di tengah-tengah kesulitan dan apapun yang kami hadapi, dan tetap berjuang karena kami percaya Tuhan memperhatikan perjuangan kami. Tuhan membela kami, Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Berkati kami semua, siapapun yang merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu, menonton video ini, berkati kami. Kiranya sukacita dan sejahtera Tuhan tinggal atas kami sepanjang hari. Di dalam nama Yesus kami